hari ini di Poldasu adalah daripada LBH Medan yang akan nanti menerangkan, terutama kita di Timum ya. Ini kedatangan abang udah ke apa kira-kira bang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kami dari LBH Medan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari korban dugaan penyiksaan 2 tahanan di Polsek Sunggal, khususnya kami menangani 1 tahanan itu atas nama Joko Kurniawan. Hari ini diundang pihak di Primum untuk gelar perkara terkait dengan pemberitahuan hasil ekshumasi ataupun bedah mayat dari almarhum Joko Kurniawan. Perlu kami sampaikan, kami sudah disampaikan dari pihak di Primum tadi sudah menyampaikan bahwasanya kami sangat kecewa hasil itu karena hasilnya mengatakan tidak ditemukan kekerasan, tapi tidak diketahui apa penyebabnya karena semua sudah proses pembusukan. Iya. Artinya kalau kami berpandangan ketika dia meninggal ini memang tidak ada sakitnya, tidak diketahui apa penyebab meninggalnya, tapi kami menduga kuat ini ada dugaannya penyiksaan karena kami telah menghadirkan bukti-bukti surat yang menyatakan kalau almarhum ini tidak sakit, normal semuanya, radiologi jantungnya begitu, dan saksi-saksi yang melihat adanya luka lebam di kepalanya mengetahui bahwasannya dia ini tidak meninggal karena sakit. Dan tadinya kami juga menyampaikan kepada pihak wasidik dan di hadapan oleh penyidiknya kalau kami akan menghadirkan saksi kunci yang melihat mereka ada diduga disiksa di dalam tahanan, yaitu 2 orang tahanan sebelumnya yang telah bebas. Dan kami juga sangat kecewa mendengarkan hasil dari penyidik di Polda. Kecewa sebenarnya apa? Sampai sekarang mereka belum meriksa CCTV rupanya. Kalau di situ ada CCTV, awalnya maunya itu untuk menjadi bukti petunjuk. Artinya kelemahan sistem. Iya, kami yakin ada dugaan kami tidak serius, dugaan kami begitu, karena ini bukan masalah tentang ada tidak pidana, tapi keseriusan itu harus dilihat dari pertama kali kita melaporkan, dari tindak lanjutnya cepat apa tidak, dari CCTV yang tidak diperiksa, dari yang paling parahnya adalah kekecewaan kami adalah hasil ekshumasi itu kami dapatkan baru hari ini, yaitu tepat hari ini ada 101 hari. Artinya ekshumasi dilakukan pada tanggal 12 Maret 2021, 3 bulan 11 hari yang lalu. Hari ini tepat 101 hari. Dan kami telah menyampaikan berulang kali, kami baca, kami minta kopi, berdasarkan yang kami ketahui, Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Permenkes 269/2008 pasal 12 ayat 1. Rekam medis itu adalah hak dari pasien ataupun keluarganya, atau keluarga korban ataupun kuasanya. Jadi kalau kami tidak mendapatkan itu, bagaimana kami mau mengetahui apa sakit klien kami ini? Keluarga pun tidak tahu apa penyebab kejadian. Sampai sekarang kan nggak jelas. Sampai sekarang memang dari visum et repertum ataupun hasil dibilang ekshumasi ataupun bedah mayat dibilang tidak ditemui kekerasan. Namun tidak bisa menjelaskan apa sakitnya karena sudah pembusukan. Apakah dari pihak Sunggal dan Poldasu ada menawarkan sesuatu? Oh, saat ini tidak ada menawarkan sesuatu, tapi sebelumnya jauh-jauh hari banyak yang telepon dari Sunggal lah, dari Propam lah, ngajak jumpa lah, sampai intimidasi lah. Dia ya Bu ya, kalau ibu nggak mau ya sudah nggak apa-apa, kami tahu gitu kan. Udah kami tunggu di SPBU lah, dan hal. Dan janggal lagi banyak ibu. Apa perkara ini digaung-gaungkan ditangkap, mereka ini ditangkap. Padahal ini mereka ini tidak pernah ditangkap. Mereka ini diserahkan oleh masyarakat. Buktinya ada, putusan pengadilan ada kita sama. Terus di situ keterangan saksi-saksi semua ada. Kalau mereka bilang itu secara administratif, ya administratif, tapi jangan bilang ditangkap. Ya berkas penangkapannya keluarkan, kan begitu. Artinya kami juga melihat berita acara dari Irwasda yang menunjukkan ke kita adanya penyerahan, dan kami meyakini ada dugaan kebohongan publik di Polsek Sunggal. Dugaan kami begitu. Kenapa? Ada video postingan di Instagram, YouTube, mereka itu dibuat ditangkap. Ada mobil kijang dijalankan, terus tiba-tiba mereka di stop berhenti, dibuka pintu ditangkap, ditodong pistol, yang bergerak. Seolah-olah ini ada penangkapan, padahal itu tidak pernah terjadi. Ini yang menimbulkan banyak kejanggalan. Kejanggalan apalagi, Kak, kami perlu jelaskan adalah tahanan saksi kunci kami yang telah diputus inkrah itu 3 bulan lebih sedikit baru dieksekusi. Artinya padahal seharusnya sudah inkrah, harusnya dieksekusi ke rutan. Ternyata tidak eksekusi, kita suratin, barulah di mohon maaf, ya kejaksaan dugaan kita kalang kabut langsung mengeksekusi. Parahnya ketika dieksekusi, saat hari pertama mau diambil,
Kapolsek tidak ada. Besoknya mau dijemput untuk diserahkan ke rutan, bilang mereka buat pernyataan tidak mau dipindahkan. Dan besok yang terakhir kali ya, dan kita juga sudah buat pengaduan terkait itu. Dikirimkan baru jemput terakhir. Dan ketika dijemput, berhasil dijemput oleh jaksa dan dieksekusi ke rutan, dijemput lagi oleh Polsek Sunggal dengan sepotong surat yang kami menilai surat itu tidak layak seperti surat karena coretan, isinya pun kosong. Itu ditandatangani memang langsung oleh Kapolsek. Dijemput. Jadi harapan kedepannya untuk selanjutnya ini terus atau stop sampai di sini? Ya, sedikit lagi sebelum kami harapkan Iya. dijemput dengan alasan pengembangan, tapi nggak tahu pengembangan apa karena saksi kita sudah keluar. Apa pengembangannya? Oh, yang 2 orang Iya. itu saksi sudah keluar? Sudah keluar. Apa yang dikembangkan tidak ada. Berarti ini macam-macam. Dan tambahan sebelum harapan, kami telah melaporkan Propam, tapi apapun Propam tetap menjalankan ini, tidak melihat bahwasanya banyak pelanggaran kode etik di situ terkait dengan CCTV dan semuanya. Ya. Harapan kami adalah kami mewakili dari pihak keluarga LBH Medan, tim Martino, Jaya, Doni, Khairul dan Anissa beserta keluarga Sunarso dan keluarga yang lainnya yang hadir hari ini. Kasus ini harus tetap dinaikkan, dilanjutkan prosesnya untuk sampai ke tingkat penyidikan dan harus diproses ke persidangan. Karena apa buktinya hari ini dia meninggal sakit apa? Nggak pernah ada. Kami telah menghadirkan dan kami ke depan akan menghadirkan 2 orang saksi ini untuk diperiksa dan meminta kepada polisi untuk memeriksa CCTV tersebut. Kalau memang tidak ada CCTV-nya, ini jadi konsumsi publik. Kenapa CCTV nggak diperiksa dari awal? Iya. Kenapa baru sekarang? Masa sekelas Polda tidak memeriksa CCTV? Atau CCTV-nya sudah dihapus, dirusak? Itu kita tidak bisa melihat itu, tapi perlu kita jelaskan, itu kunci juga, itu CCTV itu bukti petunjuk. Iya. Bukti kita, surat-surat kita ada juga. Dan kami juga akan berkoordinasi ke Jakarta, ke YLBHI untuk mengadukan ini ke Komnas HAM terkait dengan apabila kami bisa menghadirkan dokter pembanding. Ya. Karena Saksi ahli ya? iya, kami coba upayakan kan begitu. Mungkin itu Kak, Iya. harapan kami. Terima kasih, mudah-mudahan ini terungkap. Kami yakini kalau ini dikerjakan dengan serius dan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang ditutupi, pasti ini terungkap. Tapi kalau begini caranya, patut diduga ini ada kejanggalan. Dari hasilnya aja, hasil menurut kita yang paling terlama 101 hari hasil ekshumasi. Sebelumnya kita minta berulang-ulang nggak dikasih. Padahal mereka medis, isinya itu hak dari keluarga. Itulah kecurangan dan juga terkesan pembodohan publik 101 hari estimasi yang diminta oleh kuasa hukum daripada Ibu Sumarsi, kasus terpidana yang meninggalnya tidak wajar. Kita ikutin lagi untuk selanjutnya.